Mari kita mengkaji suatu surat yang sangat pendek. Dijamin semua hadirin hafal. Namun Imam Syafi'i berkomentar, seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, cukup satu surat ini saja sudah cukup. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Untuk menambah keberkahan hidup kita, mari kita mengkaji suatu surat yang sangat pendek. Dijamin semua hadirin hafal. Namun Imam Syafi'i berkomentar, seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, cukup satu surat ini saja sudah cukup. Ini menunjukkan saking agungnya surat yang pendek ini, yaitu surat Al-Asr. Inilah yang dikomentari Imam Syafi'i, satu surat seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain sudah cukup untuk pedoman hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian. Illal ladina, kecuali orang-orang, amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka, as-sholihati beberapa yang baik, wa tawasau dan saling berwasiat mereka, bil haqqi dengan kebenaran, wa tawasau dan saling berwasiat mereka, bil sabri dengan kesabaran. Surat ini disebut surat Al-Asr. Makiyatun, masuk dalam kelompok surat Makiyah. Berarti surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Semua surat, semua ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah disebut surat Makiyah. Dimanapun turunnya, Pak. Seandainya Nabi Muhammad pas jalan-jalan ke Surabaya, Jibril turun menyampaikan surat, maka dia tetap disebut surat Makiyah. Kalau belum hijrah, bukan disebut surat Surabaiyah, bukan, tapi tetap surat Makiyah. Kemudian ayatnya hanya 3. Ayatnya hanya 3. Berarti ayat surat yang betul-betul pendek, sehingga seluruh umat Islam dijamin hafal. Sama dengan surat trio kulhu, kul falak, kul nas, sehingga disebut surat trio kul. Gara-gara dia selalu sering mendengarkan trio macan, akhirnya ada trio kul. Kemudian poin yang pertama, wal asri, demi asr. Ulama-ulama kita mengartikan, Pak,
bahwa al-asri itu oleh ulama diartikan tiga. Pertama, wal asri demi waktu asar. Kemudian yang kedua, wal asri demi sholat asar. Kemudian yang ketiga, wal asri demi masa. Namun mayoritas ulama lebih senang arti yang ketiga, yaitu wal asri demi masa. Mengapa? Kalau wal asri diartikan masa, berarti mencakup waktu asar tercakup, maghrib tercakup, isya tercakup, kemudian subuh, duha, zuhur juga tercakup, dan sepanjang masa tercakup. Sehingga arti yang ketiga itulah yang disenangi oleh para ulama. Kemudian perlu diketahui, Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut waktu. Padahal kita umat Islam dilarang bersumpah selain menyebut nama Allah. Kalau kita bersumpah cukup wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tawahi demi Allah. Namun kalau ada orang mengatakan demi matahari, demi rembulan, dia dosa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, faqad asroka, maka sungguh dia melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang musyrik, berarti terlarang. Lah mengapa Allah kok sering bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya? Allah itu kebal hukum, sehingga tidak ada DPR yang mampu membuat undang-undang buat Allah. Tidak ada, Pak. Sehingga tidak bisa DPR atau MPR membuat kebijakan setelah rapat paripurna diketok, kemudian mereka membacakan, ya Allah kami punya ketetapan untuk engkau A begini, B begini. Ditertawakan oleh cecak. Karena apa? Allah itu segala-galanya, sehingga